Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. TNI harus netral. Sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini berjihad. Maka yang membunuh jenderal siapa? Yang membunuh jenderal Malabi siapa? Dengan bom. Bukan TNI, santri. Hanya karena santri masang bom, ingin lihat hasilnya. Akhirnya santrinya juga kena bom juga karena menonton. Namanya juga santri. Yang merobek bendera merah putih biru di Hotel Oranye, sekarang Hotel Majapahit, bukan TNI, santri. Maka TNI meniru jihadnya. Begitu mendaftar dari TNI, maka membawa surat izin orang tua. Karena jihad yang benar adalah harus izin orang tua. Kemudian dicek kesehatannya benar-benar sehat. Kemudian dilatih, itu syarat jihad. Izin orang tua, sehat, dilatih. Pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang pemuda akan jihad, ditanya, sudah izin orang tuamu? Saya tidak diizinkan. Kenapa? Karena saya anak tunggal. Kamu kembali ke rumah pun sama seperti jihad. Itu TNI. Setelah dilatih baru disumpah. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai orang yang lebih tua dari semua prajurit TNI mengingatkan, TNI harus netral. Sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini, Pak, saya bersumpah kepada atasan dengan tidak memantah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral. Pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Orang akan lihat, pasti saya nanti ditangkap. Pasti saya mungkin akan diapa-apakan. Pengawal saya pun sudah dicopot sekarang. Padahal saya punya hak. Mereka tidak tahu bahwa urat takut saya sudah habis. Hanya tinggal satu. Hanya tinggal satu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama umat sahabat. Umat sahabat menyampaikan tadi, pasti yang menganiaya bukan orang yang beragama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Bukan. Pasti orang tidak percaya agama. Pasti. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat. Dan Pancasila dan landasan negara itu adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Saya ulangi, Pancasila dan fondasi negara ini, yaitu pembukaan Undang-Undang 45, adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah. Meniru pada Piagam Madinah, mungkin
Pak Kiai sama Ustaz Somad, koreksi kalau saya salah. Merangkul semuanya. Kongres pun dirangkul di Madinah. Di sini agama Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha dilindungi. Tidak pernah diapa-apakan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam, bukan cuma manusia. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Gak mungkin yang membangun kok perlu rusak, tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama. Itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengobok-obok. Pasti akan bangkit. Justru seharusnya kita sadar sesadar-sadarnya kalau memang negara ini produksi umat Islam dan ulama yang motorinya. Landasan negara dan Pancasila juga hadiah umat Islam sebagai jalan tengah merangkul semua untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita juga harus sadar bahwa ulama adalah solusi. Ulama adalah solusi dalam kehidupan bangsa tentang terorisme, tentang kemiskinan, tentang kesenjangan sosial, tentang amoral, tentang narkoba, tentang ketenagakerjaan. Manfaatkan, pasti bangsa ini akan maju. Ini yang saya perlu ingatkan. Dan kemudian saya belajar, saya bicara seperti ini karena saya juga mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz Somad. Saya nyuri-nyuri sedikit-sedikit. Saya ingatkan dalam kondisi sekarang ini bahwa Al-Quran mengatakan yang intinya, bahwa kita dilahirkan dari perut-perut ibu tanpa bekal apapun juga, tapi diberi hidayah, bisa menangis, bisa lapar, bisa haus, diberi pendengaran, diberi panca indera, diberi hati untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Saya sebagai santri menganalisa bahwa semua indera dan hati yang kita miliki ini harusnya untuk bersyukur, dalam arti kata mengaplikasikan semuanya untuk amal soleh agar kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah panca indera kita semuanya. Gunakanlah panca indera kita semuanya untuk beramal soleh. Beramal soleh, memilih pemimpin yang beriman dan seiman, itu amal soleh. Cari pahala dengan memilih pemimpin yang seiman dan beriman. Yang kedua, saya ingatkan kepada seluruh putra-putri Sumatera Utara. Seluruh putra-putri Sumatera Utara, apapun kalian minum air Sumatera, sama di sebelah saya ini. Kalau nggak percaya tanya, minum air Sumatera itu jadi darahnya. Makan makanan Sumatera Utara itu jadi dagingnya. Menghirup udara Sumatera Utara itu yang jadi nafasnya. Saya yakin bahwa pemimpin-pemimpin nasional banyak yang dari Sumatera Utara. Di TNI, Jenderal Mariren Pangabean, Jenderal Faisal Tanjung, Jenderal Ahlan Nasution, Pahlawan Revolusi, di Panjaitan. Banyak lagi, ada Jenderal Ahmad Tahir. Banyak lagi semuanya. Sultan Syahrir pun dari sini. Banyak pemimpin-pemimpin. Sehingga para pemimpin pun
berlomba-lomba membuat sekolah di sini. Dengan intinya ada kepemimpinan, agar muncul pemimpin-pemimpin. Jadi putra Sumatera Utara, putri Sumatera Utara, di dalam dirimu adalah lahir darah pemimpin. Jangan hina dirimu, jangan kecilkan jati dirimu dengan mengambil pemimpin dari lain, bukan Sumatera Utara. Ingatkan itu temanmu, ingatkan saudaramu. Jangan hina dirimu, jangan rendahkan jati dirimu dengan memilih pemimpin yang bukan meminum air Sumatera Utara, makan daging Sumatera Utara dan menghirup Sumatera Utara. Siapapun dia, masa mau menghina? Saya Sumatera Utara adalah daerah bangsa tempe, bangsa Cimai. Benar? Tidak. Bangsa bencong, gak pantas jadi pemimpin. Ya nggak usah pilih yang dari Sumatera Utara, yang lainnya lagi. Ingatkan, ini yang paling penting, sehingga bisa maju. Ini semuanya yang saya sampaikan hanya merupakan kumpulan-kumpulan yang saya ambil dari para ustadz, para ulama. Saya kumpulkan sehingga kalau saya salah, mohon dimaafkan. Maklum kalau santri boleh salah, kalau ustadz nggak boleh salah. Mudah-mudahan ujian saya ini dapat nilai tidak merah. Saya berdiri pun tadinya saya tidak mau dirayu sama Pak Edi, nggak mau, sama tidak. Saya hanya ingin menyaksikan saja. Karena saya pas punya acara. Tapi karena ustadz yang nyuruh santri, ya siap, kerjakan. Apa saja enggak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selamat berjuang, selamat beramal soleh, mengangkat citra Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.